Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Pembimbing Tuton dan rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Aldila Sinta Pratiwi dari Karanganyar UPPJJ Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 857873125. Praktikum yang akan saya lakukan adalah praktikum mengenai gaya. Gaya merupakan sebuah besaran yang memiliki besar dan arah. Gaya dapat menyebabkan suatu benda yang diam menjadi bergerak saat kita mendorong sebuah kursi ataupun meja. Sebaliknya, gaya dapat juga menyebabkan suatu benda yang bergerak menjadi diam. Misalkan, adanya gaya gesek antara ban dan jalan saat sepeda motor mengerem di sepanjang jalan. Penjelasan lebih lanjut mengenai gaya adalah sebagai berikut. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah arah, atau berubah bentuk. Sebaliknya, gaya dapat pula menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. Misalnya, gaya gesek antara ban dengan jalan sewaktu kita mengerem sepeda motor atau mobil yang sedang berjalan. Macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya dari kerja otot manusia atau hewan, atau disebut juga dengan gaya sentuh. Misalnya adalah mendorong meja, mengangkat buku, menendang bola. Kedua, gaya gesek. Gaya saat dua permukaan bersentuhan dan berlawanan arah. Contohnya adalah sepatu yang melekat di lantai, setrika yang meluncur di baju. Ketiga, gaya gravitasi. Gaya tarik bumi ke pusat bumi. Contohnya adalah buah apel jatuh dari pohon, benda yang selalu jatuh ke bawah. Gaya yang keempat adalah gaya pegas. Gaya dari benda elastis yang direnggangkan atau ditekan. Misalkan ketapel melontarkan batu, anak panah dilepas dari busur. Yang kelima adalah gaya magnet. Gaya dari magnet menarik benda yang terbuat dari besi atau baja. Misalkan magnet menempel di kulkas, jarum kompas yang bergerak. Selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya dari benda bermuatan listrik. Contoh adalah sisir digosok rambut, kemudian menarik kertas kecil. Gaya mesin. Gaya hasil kerja mesin. Misalkan mesin motor menggerakkan kendaraan, derek yang mengangkat beban. Pada percobaan gaya listrik statis, media yang saya gunakan adalah sisir yang sudah saya usap-usapkan ke rambut seseorang dan serpihan kertas. Sisir yang digosok-gosokkan pada rambut. Setelah sisir diusap-usapkan ke rambut seseorang, maka serpihan kertas menempel ke sebuah sisir. Ini menandakan bahwa sisir mengandung magnet listrik statis. Berikut ini alat dan bahan untuk percobaan gaya magnet. Berikut ini adalah percobaan gaya magnet. Magnet dihadapkan di sebuah kertas. Menandakan kertas tidak ditarik oleh magnet. Yang kedua adalah magnet dihadapkan ke plastik, juga plastik tidak tertarik oleh magnet. Yang ketiga adalah magnet dihadapkan ke jarum. Jarum tertarik oleh magnet. Ini menandakan bahwa jarum terbuat dari logam. Selanjutnya, kawat. Kawat tertarik oleh magnet karena kawat mengandung logam. Selanjutnya adalah stainless. Stainless tertarik oleh magnet karena terbuat dari logam. Dan terakhir adalah benang. Benang tidak tertarik oleh magnet.
Percobaan gaya pertama adalah percobaan gaya magnet. Setelah melakukan percobaan tersebut dapat kita masukkan ke tabel pengamatan gaya magnet. Bahan seperti jarum jahit, aluminium, benang jahit, plastik, dan kertas tidak tertarik oleh magnet karena bahan-bahan tersebut tidak terbuat dari logam. Sedangkan jarum jahit dan seng tertarik oleh magnet karena bahan jarum jahit dan seng terbuat dari logam. Berikut ini adalah percobaan gaya gesek. Media yang saya gunakan adalah satu buah kayu balok dan satu neraca bekas. Balok kayu kita dorong, kita tarik menggunakan neraca bekas. Setelah melakukan percobaan gaya gesek dengan sebuah balok dan neraca bekas, dapat kita masukkan ke tabel pengamatan gaya gesek. Balok sebelum ditarik oleh neraca bekas atau sebelum bergerak, balok masih diam. Sedangkan saat balok akan bergerak, terjadi gaya gesek statis maksimum. Setelah balok bergerak atau ditarik oleh neraca bekas, maka terjadilah gaya gesek kinetis. Berikut ini adalah percobaan gaya berat dengan media karet dan sebuah balok kayu. Selanjutnya adalah percobaan gaya berat dengan media, karet gelang, dan benda dengan massa berat 10 gram, 20 gram, dan 30 gram. Mula-mula panjang karet gelang 5 cm, selanjutnya setelah diberi atau ditarik dengan beban 10 gram, maka panjang karet gelang menjadi 6 bertambah 1 cm. Setelah ditarik dengan massa berat 20 gram, maka panjang karet bertambah menjadi 7 cm dengan pertambahan panjang 2 cm. Setelah itu adalah ditambah dengan massa berat dengan 30 gram, maka panjang karet gelang menjadi lebih panjang yaitu 8 cm dengan penambahan 3 cm. Berikut ini adalah percobaan perpaduan gaya. Selanjutnya yang terakhir adalah percobaan dengan perpaduan gaya dengan media, kereta, dan 2 neraca bekas. Dapat kita masukkan ke tabel sebagai berikut. Kolom neraca bekas 1 dan neraca bekas 2 menunjukkan bahwa besar gaya yang diberikan masing-masing alat. Jika hasil selisih 0 Newton berarti gaya seimbang. Jika hasil selisih tidak 0 Newton berarti ada gaya tak seimbang sehingga kereta bergerak. Berdasarkan hasil praktikum IPA mengenai gaya, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah definisi gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak dari posisi diam, berubah arah geraknya, berubah bentuk atau ukuran, serta berubah kecepatan. Kesimpulan yang kedua, dari beberapa percobaan gaya tersebut dapat kita temui jenis gaya yang terjadi. Gaya listrik terjadi pada sisir plastik yang digosok rambut kering, menarik potongan kertas kecil karena sisir memperoleh muatan negatif. Kedua adalah gaya magnet. Terjadi pada besi dan nikel, dapat ditarik oleh magnet sedangkan kertas, plastik, dan aluminium tidak dapat ditarik. Yang ketiga adalah gaya gesek. Terjadi pada balok kayu yang membutuhkan gaya tertentu
untuk bergerak karena adanya gaya gesek antara balok dan permukaan lantai. Semakin kasar permukaan, semakin besar gaya geseknya. Selanjutnya, gaya yang dapat kita temui yaitu gaya pegas. Dalam hal ini adalah media karet gelang dan beban dengan masa-masa tertentu. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar pertambahan panjangnya. Ini bergantung pula pada elastisitas bahan. Gaya berat, semua benda mengalami gaya tarik ke bumi. Karet gelang merenggang semakin jauh sesuai berat badan yang digantung. Yang terakhir adalah perpaduan gaya antara kereta dengan neraca bekas dua buah. Perpaduan dua gaya yang berbeda dalam satu kejadian. Kesimpulan yang terakhir adalah dengan percobaan gaya-gaya tersebut dapat kita ketahui bahwa sifat-sifat gaya terbukti adalah gaya sentuh, memerlukan kontak langsung seperti otot, gesek, pegas. Gaya tak sentuh yaitu bekerja tanpa kontak langsung seperti gaya listrik, statis, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Besar gaya mempengaruhi hasil. Semakin besar gaya, semakin besar perubahan yang terjadi pada benda. Yang terakhir adalah gaya memiliki arah. Setiap gaya bekerja pada arah tertentu dan dapat dijumlahkan sebagai vektor. Demikian video praktikum dari saya mengenai gaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.